Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 25 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian 25 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, ketika Yakub sedang memasak sayur kacang merah, datanglah Esau, katanya kepada Yakub, "Saya lapar sekali." Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, hanya Allah yang dapat memuaskan,
Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Marvin Williams. Mari kita mulai kisah inspiratif. Seorang pemilik rumah menerima kiriman makanan seharga $1.000, udang jumbo, shawarma, salad, dan banyak lagi. Padahal, ia tidak sedang menyelenggarakan pesta. Bahkan, bukan ia yang memesan semua makanan itu, melainkan putranya yang baru berusia 6 tahun. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Rupanya sang ayah membiarkan anaknya bermain dengan ponselnya sebelum tidur. Dan anak itu memakainya untuk memesan berbagai jenis makanan yang mahal-mahal dari beberapa restoran. "Kenapa kamu melakukannya?" tanya sang ayah kepada anaknya yang bersembunyi di balik selimut. Anak itu menjawab, "Aku lapar." Nafsu makan dan ketidakdewasaan sang anak telah menimbulkan kerugian besar. Nafsu makan Esau telah membawa kerugian yang lebih besar daripada $1.000. Kejadian 25 bercerita bagaimana Esau sedang kelelahan dan sangat membutuhkan makanan. Ia berkata kepada adiknya, "Saya lapar sekali. Minta sedikit kacang merah itu." Yakub menanggapinya dengan meminta hak kesulungan Esau. Hak kesulungan Esau memberikannya kedudukan istimewa, berkat dari janji-janji Allah, 2/3 dari warisan, dan kehormatan untuk menjadi pemimpin rohani dalam keluarga. Esau menuruti nafsunya dengan makan dan minum, dan meremehkan haknya sebagai anak sulung. Ketika godaan menghampiri dan hasrat diri menguasai, alih-alih membiarkan hawa nafsu mengarahkan kita pada kesalahan dan dosa yang merugikan, marilah kita berpaling kepada Bapa kita di surga. Hanya Dia yang dapat memuaskan jiwa yang lapar dengan kebaikan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda terseret oleh godaan yang merenggut banyak hal dari Anda? Mengapa hanya Allah yang dapat memenuhi kerinduan Anda yang terdalam? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Dalam dunia Alkitab, hak kesulungan seorang anak laki-laki mencakup hak-hak istimewa dalam hal materi maupun rohani. Sang anak sulung berhak mendapatkan 2 kali lipat dari warisan ayahnya. Lebih penting dari itu, anak sulung menjadi kepala dan pemimpin rohani dari keluarga tersebut. Garis keturunan dilanjutkan melalui sang anak sulung, meskipun anak laki-laki lainnya juga disebutkan. Dalam kasus Yakub dan Esau, hak kesulungan menentukan siapa yang akan mewarisi berkat dari perjanjian Allah dengan Abraham, warisan tanah, bangsa, dan garis keturunan yang akan melahirkan Sang Mesias. Meskipun Yakub menghargai hak kesulungan tersebut, ia merebutnya dari sang kakak melalui penipuan. Namun, kerelaan Esau untuk meninggalkan hak kesulungan rohaninya demi kepuasan fisik yang langsung didapatkan menunjukkan bahwa ia memandang ringan hal-hal rohani, dan dengan demikian membuatnya tidak masuk bagian dalam garis keturunan Mesias yang akan datang. Ia dianggap tidak menghargai hal-hal rohani. "Aku tidak membiarkan engkau pergi jika tidak memberkati aku." Kejadian 32 ayat 26 berkata, "Lalu kata orang itu, 'Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing.' Sahut Yakub, 'Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku.'" Pernyataan Yakub ini sangat penting kita pelajari sebab Yakub bergumul dan bergulat dengan Allah melalui malaikatnya. Dalam pergulatan itu, Yakub tidak mau membiarkan malaikat Allah itu pergi sebelum Allah memberkatinya.
Dalam pergulatan itu, akhirnya Allah menerima permohonan Yakub dan memberkatinya. Ada beberapa hal yang membuat Tuhan dapat memberkati Yakub yang telah berganti nama menjadi Israel. Pertama, Yakub sendirian dengan Tuhan. Seringkali banyak orang tidak menyukai kondisinya saat ia sedang sendirian, jauh dari keramaian atau orang yang terdekat dengannya. Tetapi Allah memiliki pola yang unik untuk dapat memberkati kita. Semua orang yang dipakai Tuhan harus melewati fase kesendiriannya dengan Tuhan. Tokoh-tokoh iman dalam Alkitab memberikan kita contoh yang tepat untuk poin ini. Daud, ia tinggal sendirian di gua dan bukit batu saat dikejar oleh Saul. Yusuf, sendirian di Mesir saat dibuang oleh keluarganya. Yohanes Pembaptis, tinggal sendirian di padang gurun sampai waktunya tiba. Musa, tinggal di Midian selama 40 tahun sebelum dipanggil Tuhan. Bahkan Yesus, ia mengambil waktu sendirian dengan Bapanya sebelum ia memulai pelayanannya lagi. Kedua, Yakub sungguh lapar akan Tuhan. Ada banyak orang Kristen cukup puas diri dengan sedikit hadirat Tuhan, atau sedikit rindu akan Tuhan, atau sedikit lapar akan kebenaran, dan sedikit lainnya. Tetapi Yakub berbeda. Ia sangat lapar akan Tuhan. Bahkan ia tidak peduli kalau pergulatannya dengan Tuhan sebenarnya sudah berlangsung sampai pagi hari. Tapi Yakub tetap tidak mau melepaskannya sampai ia diberkati. Dua pesan dari kisah ini ialah, Anda harus memiliki kerinduan akan Tuhan yang sangat kuat. Ketiga, Yakub dihancurkan oleh Tuhan. Yakub mengizinkan Tuhan menghancurkan dan mengubahkan dirinya. Yakub hancur secara fisik dan emosi. Yakub pincang ketika ia bergulat dengan malaikat Tuhan. Dan sepanjang hidupnya saat ia berjalan dengan jalannya yang pincang, ia akan teringat bahwa ia telah dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa memberkati orang yang masih memiliki kekuatan. Banyak hal yang bisa menjadi kekuatan Anda, termasuk kekayaan dan kepintaran bisa menjadi faktor kuat Anda. Seringkali Allah mengizinkan seseorang dihancurkan terlebih dahulu sebelum ia memberkatinya dengan berlimpah. Kalimat itu mengantarkan Anda untuk mengingat apa yang telah dialami oleh Ayub. Ditulis bahwa ia dihancurkan terlebih dahulu sebelum diberkati lebih lagi. Dan ingat, ia hancur secara fisik dan emosi. Keempat, Yakub jujur terhadap Tuhan. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Yakub artinya penipu, dan ia mengakui namanya sesuai dengan karakternya yang suka menipu. Yakub telah menipu kakak dan bapaknya untuk memperoleh berkat kesulungan, dan saat ini di hadapan Tuhan, Yakub menjadi dirinya apa adanya. Dia tidak menutupi keberadaannya yang suka menipu. Itulah alasan kuat sehingga hidupnya dipulihkan Tuhan. Mungkin sering terpikir oleh kita bahwa Tuhan tidak butuh kejujuran kita karena Ia sendiri adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tanpa ucapan kita pun, Ia telah mengetahuinya terlebih dahulu. Cukuplah dengan memohon ampun. Tapi melalui teladan hidup Yakub, kita dapat belajar bahwa kejujuran itu adalah karakter ilahi, bukan hanya menyadari tapi mengungkapkannya. 3. Jujur artinya tidak ada yang ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Jujur juga berarti kita menyadari kelebihan dan kekurangan diri kita dengan semestinya. Jika hari ini kita sedang merasa dalam situasi dihancurkan, datanglah kepada Tuhan.
ambil waktu yang tepat untuk menemukan segala kasih karunia-Nya. Dan pengalaman Yakub yang telah berabad-abad itu pun bisa menjadi petualangan hidup kita hari ini. Karena itu, teruslah bergumul dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Allah yang menyertai dan melindungi. Hari ini kita akan membahas tema Allah yang melindungi dan menyertai. Tema ini merupakan bagian dari kisah ketika Yakub melarikan diri dari saudaranya, Esau, setelah menipu ayahnya, Ishak, untuk mendapatkan berkat yang semestinya menjadi milik Esau. Nabi Yakub harus melarikan diri karena ancaman dari saudaranya, Esau, yang berencana untuk membunuhnya setelah mengetahui bahwa Yakub telah menipu ayah mereka untuk mendapatkan berkat yang seharusnya menjadi milik Esau. Di tengah perjalanan menuju Haran, tempat keluarga Yakub tinggal, Yakub tiba di suatu tempat dan memutuskan untuk beristirahat di sana pada malam hari karena sudah gelap. Ketika Yakub tidur, ia bermimpi melihat tangga yang mencapai langit dengan malaikat-malaikat naik turun di atasnya. Allah berdiri di atas tangga itu dan berbicara kepada Yakub. Allah menegaskan janjinya kepada Yakub dan keturunannya serta mengulangi berkat yang sebelumnya telah diberikan kepada Abraham dan Ishak. Allah menjanjikan bahwa keturunan Yakub akan menjadi banyak dan akan mendiami tanah yang dijanjikannya kepada Abraham. Selain itu, Allah berjanji bahwa Dia akan menyertai Yakub dalam perjalanan hidupnya dan akan melindunginya dimanapun Yakub pergi. Allah menyatakan bahwa Dia tidak akan meninggalkan Yakub sampai semua janji yang diberikan terlaksana. Setelah terbangun dari mimpinya, Yakub menyadari bahwa tempat di mana ia beristirahat adalah tempat yang kudus, dan ia menamakannya Betel, yang berarti rumah Allah. Tema Allah yang menyertai dan melindungi dalam kisah ini mencerminkan aspek penting dalam kehidupan iman dan perjalanan rohaniah. Kisah ini menggarisbawahi kehadiran Allah yang aktif dan berjanji untuk mendampingi dan melindungi keturunan Yakub selama perjalanan hidup mereka. Ini menunjukkan cinta dan setianya kepada umatnya serta kekuatan janji-janjinya yang tidak berubah. Peristiwa ini juga menegaskan peran Allah sebagai penolong yang setia dan memberikan keberanian kepada Yakub saat ia melanjutkan perjalanan hidupnya dengan penuh harapan dan iman. Tema ini memberikan inspirasi bagi banyak orang yang menghadapi tantangan dalam hidup mereka, menunjukkan bahwa dengan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah, mereka akan ditemani, dilindungi, dan diberkati dalam perjalanan hidup mereka. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara Allah menyertai dan melindungi umat Israel kala itu? Dalam Kejadian 28 ayat 10-22, Allah menjanjikan bahwa Dia akan menyertai dan melindungi keturunan Yakub, yang kemudian menjadi umat Israel. Cara Allah yang menyertai dan melindungi umat Israel dapat dipahami melalui beberapa aspek dalam kisah ini, yakni: pertama, Allah menggenapi janjinya. Allah memberikan janji kepada Yakub bahwa keturunannya akan menjadi banyak dan akan mendiami tanah yang telah dijanjikannya kepada Abraham dan Ishak. Janji ini kemudian tergenapi saat keturunan Yakub, yakni Bani Israel, menjadi sebuah bangsa yang besar dan memiliki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kedua, Allah hadir aktif bagi umatnya. Saat Yakub sedang dalam perjalanan menuju Haran, Allah menampakkan diri dalam mimpinya.
Allah berbicara langsung kepada Yakub dan menegaskan janji-janjinya. Ini menunjukkan bahwa Allah secara aktif terlibat dalam hidup umatnya dan memberikan arahan dan bimbingan. Ketiga, Allah melindungi umatnya dalam perjalanan hidup mereka. Allah berjanji kepada Yakub bahwa Dia akan menyertainya dimanapun ia pergi. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya berada di satu tempat tertentu, tetapi Dia hadir di seluruh perjalanan hidup umatnya. Allah melindungi mereka dari bahaya dan ancaman serta memberikan kekuatan dan penghiburan dalam setiap situasi. Keempat, Allah menjadi penolong dalam kesulitan. Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan meninggalkan Yakub sampai semua janji yang diberikan terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa Allah akan menjadi penolong dan pendamping setia bagi umatnya ketika mereka menghadapi tantangan dan kesulitan. Kelima, melalui peristiwa Bethel, setelah Yakub terbangun dari mimpinya, ia menyadari bahwa tempat di mana ia beristirahat adalah tempat yang kudus dan menamakannya Bethel. Tempat ini menjadi suatu tempat ibadah dan persekutuan dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah hadir dalam tempat-tempat suci dan berperan dalam hubungan rohaniah dengan umatnya. Melalui kisah ini, Allah menunjukkan kesetiaannya kepada keturunan Yakub dan perannya yang aktif dalam mendampingi, melindungi, dan menolong umatnya, umat Israel. Sebagai keturunan Yakub, dapat mengandalkan Allah dalam perjalanan hidup mereka dan memiliki keyakinan bahwa Allah akan selalu menyertai mereka, menggenapi janji-janjinya, serta memberikan perlindungan dan pertolongan dalam setiap situasi. Apa yang hendak kita renungkan dari perikope ini? Tema Allah yang menyertai dan melindungi dalam Kejadian 28 ayat 10-22 menyampaikan beberapa pesan penting yang dapat direnungkan. Pertama, janji Allah adalah pasti. Kisah ini mengingatkan kita bahwa janji-janji Allah adalah pasti dan tidak akan berubah. Seperti Allah menjanjikan kepada Yakub tentang keturunan yang banyak dan penguasaan atas tanah yang telah dijanjikan kepada Abraham dan Ishak. Begitu pula janji-janjinya bagi umatnya tetap teguh dan terlaksana sesuai rencananya. Kedua, Allah hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Ketika Yakub berada dalam perjalanan menuju Haran, Allah menampakkan diri dalam mimpinya untuk memberikan penghiburan dan janjinya. Ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak hanya hadir dalam kehidupan kita saat kita berada di tempat-tempat ibadah, tetapi juga menyertainya dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Allah selalu siap untuk berbicara kepada kita dan memberikan bimbingannya. Ketiga, Allah melindungi kita dalam setiap kesulitan. Allah menjanjikan untuk melindungi Yakub dimanapun ia pergi. Pesan ini mengajarkan bahwa kita dapat mencari perlindungan dan keamanan dalam Allah ketika menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Allah adalah tempat berlindung yang kokoh dan dapat diandalkan. Keempat, Allah setia kepada umatnya. Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan meninggalkan Yakub sampai semua janji yang diberikan terlaksana. Ini mengingatkan kita tentang kesetiaan Allah terhadap umatnya. Walaupun kita mungkin menghadapi kesulitan atau mengalami kegagalan, Allah tetap setia dan tidak akan meninggalkan kita. Tema ini juga memberikan pengharapan dan kekuatan bagi umat Allah dalam perjalanan hidup mereka. Allah yang menyertai dan melindungi adalah sumber kekuatan, kebijaksanaan,
dan penghiburan bagi mereka yang percaya dan mengandalkannya. Karena itu, khotbah ini mengajak kita untuk mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan, dan memahami bahwa Dia selalu hadir di samping kita dalam perjalanan hidup ini. Kehidupan Yakub dimulai dengan perjuangan. Sebagai anak kembar dalam kandungan ibunya bersama Esau, ia berusaha merebut posisi dan dilahirkan dalam keadaan sedang memegang tumit Esau. Nama Yakub terjemahannya dapat ditafsirkan sebagai ia menipu, ketika Ribka, ibunya, bertanya kepada Allah apa yang sedang terjadi di dalam kandungannya. Allah menjelaskan bahwa sedang ada dua bangsa di dalam kandungannya yang kelak akan berpisah. Salah satu akan lebih kuat, dan yang tua akan melayani yang muda. Yakub dan Esau tumbuh dalam kehidupan nomaden. Esau menjadi pemburu yang ahli dan suka berada di padang terbuka. Sedangkan Yakub, seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Esau, seorang pemburu, merupakan anak kesayangan ayahnya karena daging buruan yang ia bawakan pulang adalah kesukaan Ishak. Sebaliknya, Yakub adalah anak kesayangan ibunya. Sikap pilih kasih inilah yang akan menghantui generasi penerus keluarga itu, terutama dalam kaitannya dengan Yusuf, putra Yakub. Yakub begitu menyukai Yusuf sehingga menimbulkan iri hati di antara para anaknya yang lain, dan iri hati mereka hampir menyebabkan Yusuf meregang nyawa. Ketika Ishak sudah tua dan penglihatannya kabur, ia mengira ajal sudah dekat dan merencanakan pemberian berkat anak sulung pada Esau. Ketika mendengar rencana ini, Ribka bersiasat menipu Ishak supaya Yakub yang diberkati. Dengan demikian, Yakub merebut berkat dari ayahnya. Atas penipuan itu, Esau bersumpah akan membunuh Yakub ketika masa berkabung atas kematian ayahnya berlalu. Namun yang terjadi, ayahnya masih hidup selama 20 tahun mendatang. Ribka menyadari dendam Esau dan menghimbau Yakub. Ribka meminta supaya Ishak mengutus Yakub mencari istri dari kaumnya sendiri, sehingga Ishak menyuruhnya pergi ke pamannya bernama Laban yang tinggal di kampung halamannya di Haran. Dalam perjalanan Yakub, ia bermimpi melihat sebuah tangga menuju ke surga di mana Allah berada di atas dan para malaikat sedang naik turun melaluinya. Gambar ini diulang oleh Yesus dalam ucapannya pada Natanael. Allah meyakinkan Yakub akan penyertaannya dan mengulangi janjinya yang ia beri pada Abraham. Dengan dasar pengalaman itu, Yakub menamai tempat itu Betel, yang berarti rumah Allah, dan ia bersumpah akan melayani Allah. Setelah Yakub berdiam di Haran, Laban menawarkan imbalan atas pekerjaannya menggembala kawanan ternaknya. Yakub membalas dengan tawaran jika ia bekerja untuk Laban selama 7 tahun, maka ia ingin menikahi Rahel, putri Laban, yang ia kasihi. Akan tetapi, di kemudian hari, Yakub bakal menyadari bahwa pamannya merupakan penipu sekaliber dirinya sendiri. Pada malam pernikahan Yakub, Laban menukarkan putri sulungnya, Lea, sebagai pengganti Rahel. Akhirnya Laban setuju memberi Rahel pula, setelah melewati masa pernikahan seminggu dengan Lea. Jika ia bersedia bekerja 7 tahun lagi lamanya, Yakub setuju dengan rencana itu. Meskipun kedua wanita itu tetap menyandang status istri, Yakub lebih mencintai Rahel dibanding Lea, sebuah sumber perseteruan dalam keluarga mereka. Rahel mandul,
sedangkan Lea melahirkan putra pertama Yakub, Ruben. Kelahiran ini diikuti oleh kelahiran 11 putra lainnya dari Lea, Rahel, dan kedua hamba perempuan mereka. Putra-putra inilah yang menjadi leluhur kedua belas suku Israel. Setelah kelahiran Yusuf, anak pertama Rahel dan putra ke-11 Yakub, Yakub meminta supaya Laban melepaskannya kembali ke wilayahnya. Laban meminta Yakub tinggal dan meminta supaya Yakub menyebutkan upah yang diharapkan. Yakub hanya meminta kambing yang berbintik dan belang dari kawanan ternak Laban yang ia gembalakan. Tidak jelas mengapa hal itu terjadi. Namun ketika Yakub menempatkan dahan-dahan potong yang terkupas sehingga berpenampilan belang di hadapan ternak yang kawin, anakan yang dilahirkan juga belang dan berbintik sehingga ia dapat mengklaimnya untuk dirinya sendiri. Yakub melakukan praktik ini khusus kambing domba yang kuat sehingga kawanan ternaknya kuat sedangkan ternak Laban lemah. Yakub menyadari bahwa sikap Laban serta putra-putranya berubah pada waktu itu. Pada waktu itu Allah memerintah supaya Yakub kembali ke tanah leluhurnya dengan memberinya janji, "Aku akan melindungi engkau." Yakub meninggalkan Haran, dengan membawa para istri dan anaknya dan ternak yang telah ia peroleh. Ketika Laban menyadari kepergian Yakub, ia mengejarnya. Namun Allah memberitahu Laban melalui mimpi, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Laban bertanya mengapa Yakub pergi secara diam-diam dan mengingatkannya bahwa ia bisa saja menyerang Yakub jika tidak dihimbau Allah. Ia juga menuduh Yakub mencuri patung dewa-dewanya. Rahel telah menyembunyikan patung-patung itu tanpa sepengetahuan Yakub dan dengan itu meneruskan kebiasaan warisan tipuan menipu. Pada akhirnya Laban dan Yakub berpisah setelah mengadakan sumpah bahwa mereka tidak akan saling menyerang. Setelah itu Yakub harus menghadapi Esau, saudaranya. Meskipun 20 tahun telah berlalu semenjak mereka bertatap muka, ancaman mati Esau masih segar dalam ingatannya. Yakub mengutus hamba-hambanya mendahuluinya dengan membawa berbagai persembahan untuk Esau, dan jika ditanya, untuk menjawab bahwa Yakub sedang menyusul di belakang mereka. Para hamba itu malah kembali pada Yakub dan memberitahunya bahwa Esau, dikawal oleh 400 orang, sedang datang menemuinya. Karena takut bahwa Esau hendak membinasakannya, Yakub membagi keluarganya menjadi 2 kelompok, dengan harapan setidaknya salah satu kelompok dapat meloloskan diri dari serangan. Yakub berdoa supaya Allah menyelamatkannya, dengan mengingatkan Allah bahwa ia telah mengutus Yakub kembali ke tanah Abraham dan telah berjanji akan memberkatinya dan memperbanyak keturunannya. Yakub kemudian menambahi persembahan untuk Esau, yang ia utus berkala, dengan harapan menenangkan Esau. Pada malam itu ia mengutus pergi para istri dan anaknya. Ketika ia berada seorang diri, di tengah malam penuh ketakutan, Yakub bergulat dengan sosok yang ternyata adalah Allah. Sosok itu memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga terpelecok, namun ketika fajar menyingsing Yakub tidak melepaskannya juga. Ia meminta berkat dan diberitahu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menanyakan nama sosok itu dan kemudian mengerti bahwa sosok itu adalah Allah. Yakub menjuluki tempat itu Penil,
karena ia sadar bahwa ia telah melihat Allah sedangkan dirinya masih hidup. Perlawanan itu dan perubahan namanya menjadi permulaan baru bagi Yakub. Reuni dengan Esau ternyata bukan serangan yang ia bayangkan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Esau menawarkan menemani Yakub dalam perjalanannya. Yakub menolak, dengan alasan ukuran rombongannya. Yakub juga menolak ketika Esau menawarkan pengawalan oleh kelompoknya. Sepertinya Yakub tidak sepenuhnya mempercayai Esau, dan oleh karena itu, daripada menemui Esau di Seir, Yakub membawa keluarganya melalui rute lain dan membeli tanah dan berdiam di atas tanah yang dijulukinya El Elohe Israel atau Allah Israel ialah Allah. Meskipun ia telah diberi nama baru, Yakub sang penipu masih waspada terhadap orang yang hendak menipunya. Dari sini kita mengamati bahwa penipu selalu curiga terhadap motivasi orang lain dan sulit melepaskan kesiagaan. Kejadian 34 merekam kisah tragis pemerkosaan putri tunggal Yakub bernama Dina, dan serangan balas dendam yang digencarkan saudaranya Simeon dan Lewi terhadap segenap komunitas pemerkosanya. Sekali lagi, kita mengamati bagaimana tipu muslihat warisan orang tua diturunkan pada anaknya, melalui cara mereka mengalahkan musuh mereka. Yakub marah atas perbuatan putra-putranya, dan dalam ketaatan terhadap Allah, memindahkan keluarganya kembali ke Betel, di mana Allah menampakkan diri kembali pada Yakub dan mengulangi berkat-Nya. Dalam pertemuan Yakub dengan Allah, ia menerima janji bahwa dari dia akan muncul raja-raja dan berbagai bangsa dan bahwa tanah yang Allah janjikan pada leluhurnya bakal menjadi warisannya. Yakub dan keluarganya kemudian pindah dari Betel ke Migdal Eder. Di tengah perjalanan, Rahel melahirkan putranya yang kedua, dan putra Yakub yang ke-12 yaitu Benyamin. Rahel mati dalam proses persalinan. Yakub bersatu kembali dengan ayahnya, Ishak, di Mamre. Ketika ayahnya meninggal, Yakub dan Esau menguburkannya. Tidak jauh berbeda dari ibunya, Yakub juga memihak pada sosok tertentu. Rahel adalah istri kesayangannya, dan anaknya dengan Rahel, Yusuf dan Benyamin adalah anak kesayangannya. Yusuf sedemikian disayang sehingga para saudaranya yang lain iri hati terhadapnya dan menjualnya sebagai budak. Namun Allah menyertai Yusuf, dan akhirnya ia makmur di Mesir dan menyelamatkan keluarganya, termasuk Yakub, ketika paceklik melanda. Yakub meninggal di Mesir dan diawetkan dengan rempah-rempah sesuai perintah Yusuf. Yusuf beserta saudara-saudaranya membawa jasad Yakub kembali ke Kanaan dan dikuburkan di samping Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, dan Lea. Sebelum ia meninggal, Yakub memberkati ke-12 putranya dan meminta supaya dirinya dikubur di gua yang telah dibeli oleh Abraham. Yakub juga memberkati kedua putra Yusuf, dengan memberi berkat anak sulung pada yang bungsu. Lain daripada ayahnya yang tertipu dalam memberi berkat anak sulung pada Yakub, secara sengaja Yakub menyilangkan tangannya untuk memberi berkat yang tidak umum itu. Kesamaan yang kita jumpai dalam kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub cukup jelas. Dalam kisah mereka kita melihat betapa pentingnya kekeluargaan dan pengaruh keteladanan. Tema seperti tipu muslihat, keberpihakan, konflik dalam keluarga,
berkat yang tak disangka, pemulihan, dan iman mengalir di dalam naratif hidup mereka. Dalam sebagian besarnya, kita melihat bahwa Allah setia pada janjinya. Ia memilih menggenapi tujuan kerajaannya melalui orang-orang berdosa yang bersedia percaya padanya. Ia dapat membaharui orang-orang berdosa itu dengan memberi Abram nama baru Abraham, Yakub dengan nama baru Israel, dan membuat orang yang percaya pada Yesus Kristus ciptaan baru. Meskipun kita masih bergumul dengan pola hidup yang berdosa, di dalam Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa dan kemampuan untuk mengatasi dosa. Kita diundang untuk ikut serta dalam karya Allah di dalam dunia. Kita mempunyai nama yang baru dan kita pun dapat mempercayai janji-janji Allah, yang berulang kali membuktikan dirinya setia. Nama Yakub sebagai penipu, menandai sebagian besar hidup Yakub. Namun ia jugalah Israel, sosok yang menerima janji Allah yang tergenapi. Allah menampakkan diri pada Yakub, dan Yakub mempercayai janji Allah. Di tengah kegagalan Yakub, Allah memilihnya untuk menjadi pemimpin bangsa yang besar yang menyandang namanya sampai di hari ini. Meskipun demikian, kita tidak mengetahui banyak tentang sosok Yakub, yang berada di tengah berbagai peristiwa, dikelilingi oleh sosok-sosok penting lainnya. Yakub tidak dikenal oleh hikmatnya atau keberaniannya yang hebat, dan seolah-olah tampak bahwa Yakub hanyalah alat yang pasif di tangan Allah. Tapi itu anggapan salah. Meskipun kita tidak melakukan hal-hal yang besar bagi Allah, itu tidak berarti kita tidak penting bagi Allah. Kita perlu mempertimbangkan kehidupan Yakub dan mengingat bahwa di tengah kegagalan-kegagalan kita, Allah masih dapat dan bakal melibatkan kita dalam rancangannya. Tuhan menyertai perjalanan kita. Kejadian 46 ayat 3-4 berkata, lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Sejak kita lahir hingga sekarang Tuhanlah yang menyertai perjalanan hidup kita. Tuhan jugalah yang mengarahkan perjalanan kita. Tidakkah kita sadari, siapa yang membawa seseorang ke sana atau kemari? Lihatlah jejak langkah Yakub, pandanglah pekerjaan Allah. Yakub mengatakan, Aku mau pergi melihatnya. Rasa rindunya kepada Yusuf membuat Yakub bertekad menjumpainya. Ia memutuskan untuk pergi ke Mesir. Di tengah jalan, Allah hadir menyampaikan janji-janjinya dan kepastian penyertaannya. Allah menunjukkan apa yang akan terjadi di depan. Allah menjumpai Yakub, sama seperti Dia menjumpai Abraham dan Ishak di waktu lampau. Tidak ada yang berubah. Prakarsa itu datangnya dari Allah. Seringkali tanpa disadari, Allah membawa kita ke wilayah yang lain, ke negeri yang hanya Dia yang tahu. Lalu yang terjadi di tanah itu bukan apa yang kita pikirkan, tetapi yang Allah rencanakan. Inilah yang akan membuat orang percaya tetap setia di balik ketidaktahuannya. Hidup yang bergantung kepada Allah adalah keharusan. Mungkin di saat itu kita tidak memperoleh jawaban, tetapi tidak pernah ditinggalkannya. Kita mengalami masa sulit tatkala wabah virus corona merebak. Semua tidak berdaya. Namun demikian, Allah tetap menghampiri kita di tempat masing-masing. Sejenak semua berhenti.
Itulah yang terjadi. Kita tidak harus berbuat apa, tetapi Allah mengerti apa yang harus diperbuatnya. Seperti Yakub yang pergi ke Mesir, ia melewati setiap jengkal dengan percaya bahwa Allah berjalan di depan dia dan seluruh keluarganya. Di dalam kehidupan ini, kita mempercayai bahwa selalu ada rencana besar Allah bagi setiap orang dan dunia. Mungkin sangat susah untuk dimengerti dan tidak semua hal dapat dipahami. Namun demikian, bukankah hidup ini penuh dengan berbagai kejutan? Kepergian Yakub ke Mesir ternyata dilingkupi oleh rencana besar Allah bagi dia. Allah sendiri menyampaikan kepada Yakub apa yang akan diterimanya kelak. Kadang-kadang perjumpaan dengan Allah membawa kita ke jalan panjang atau putar-putar, dapat menurun dan mendaki, tetapi itu semua ada dalam rancangannya. Sama seperti Allah menyertai Yakub, Allah pun akan menyertai kita senantiasa. Allah memang tidak berjanji bahwa hari-hari kita akan bebas dari masalah dan pergumulan. Akan tetapi, Ia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Allah kita adalah Allah yang menetapi janjinya. Ia tak pernah ingkar. Oleh karena itu, jika kita saat ini sedang mengalami pergumulan berat di dunia kerja, studi, atau keluarga kita, yakinlah Dia tetap beserta kita. Karena itu, bangkitlah dan songsonglah hari esok bersama dengan Tuhan. Percayalah Dia tidak pernah ingkar janji. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yakub? Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah yang baik, saat aku tergoda untuk berbuat dosa, tolonglah aku untuk mengingat hak istimewa yang kumiliki sebagai anak-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita,
dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.